Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel di Rumah Nisha. Apa kabar nih buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi, alhamdulillah, alhamdulillah aku bisa nge-share kegiatan hari ini setelah beberapa hari libur ya. Qadarullah, waktu aku pulang dari Brastagi kemarin, hari Seninnya aku sakit. Jadi aku punya keluhan seperti buang air kecil yang tersendat-sendat. Kalau dibahasakan bahasa awamnya itu dibilang kayak anyang-anyangan ya. Aneh sih dan baru sekali aku merasakannya, tapi emang terganggu dan sakit. Setiap aku mau buang air kecil terasa sakit. Setiap 15 menit sekali harus ke kamar mandi gitu, serasa kayak air kotoran di dalam tubuh aku tuh udah penuh yang harus dibuang, padahal sebenarnya sedikit gitu ya. Jadi mengganggu lah, sehingga membuat aku harus istirahat dan nggak bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengkomentar di video aku sebelumnya, memberikan like dan subscribe-nya buat pendatang baru. Terima kasih. Semoga channel aku segera berkembang ya teman-teman. Amin. Nah, jadi aku sedikit mau cerita. Di hari Senin itu aku merasakan kayak nggak enak gitu ya, seperti orang mau datang bulan. Nggak enak lah, nggak nyaman, tapi aku berpikir baru seminggu yang lalu aku datang bulan gitu. Nah ternyata kata suami aku itu namanya anyang-anyangan gitu kan, karena aku baru sekali ini merasakan seumur hidup. Dan aku awalnya itu menganggapnya itu seperti biasa aja, dan aku sangat meremehkan. Namun ternyata saat orang tuaku tahu, orang tuaku bilang itu adalah kencing kotor ya gitu. Jadi kalau perempuan ternyata lebih gampang terkena salurannya itu saluran kemihnya itu lebih mudah terkena bakteri karena lebih pendek daripada yang laki-laki gitu. Nah jadi aku nggak bisa tuh ya keluar mau ke dokter, kan aku nggak bisa. Aku titip obat ke teman aku yang udah aku anggap kayak kakak angkat gitulah ya. Aku titip ketepatan dia bisa mengurut aku gitu. Nah ternyata aku kira sembuh gitu kan. Enggak juga, padahal itu obat yang dosisnya 40 mg adalah obat paten ya, bukan generik. Jadi enggak sembuh juga. Keesokan harinya siang aku keluar lagi cepat-cepat ke apotik minta obat racik gitu. Nah aku kira sembuh juga, ternyata tidak. Yang orang sarankan hanya bisa minum air banyak, itu seperti kurang minum atau kurang minum air masak gitu kan. Nah ternyata mungkin air kandungan kemih aku tuh udah terkontaminasi dengan bakteri gitu. Jadi setelah beberapa hari setelah suami aku pulang dari luar kota, aku pergi ke dokter ya, tepatnya itu di hari di hari Kamis malam Jumat. Aku ke dokter tanya dari hari apa merasakannya, aku bilang dari hari Senin. Dokter bilang udah cukup lama gitu, cukup tahan ya merasakannya gitu. Jadi aku ceritakan ke dokter kalau aku tuh belum bisa keluar karena per 15 menit sekali aku harus ke kamar mandi gitu kan, nggak mungkin menyusahkan gitu kan, harus numpang di kamar mandi di klinik itu aku juga nggak mau. Nah ini udah enakan dokter tapi masih sedikit nyeri, aku bilang gitu. Jadi aku berobat, alhamdulillahnya udah ada kurang ya. Dan disitulah terkadang kita sebagai manusia baru kita sibuk untuk lebih menjaga lagi kesehatan kita gitu. Karena ya aku merenungin ya, selama ini aku seperti kurang menjaga kesehatan aku sendiri. Sejak punya anak, sepertinya aku lebih mengejar pekerjaan rumah, mengurus anak sampai aku lupa untuk merawat diriku sendiri. Jadi aku dulu itu
tim yang suka minum herbal. Di saat aku belum punya anak, aku suka mengurus diri ya gitu, suka perawatan lah yang perawatannya itu kemampuan di budget aku gitu. Buat teman-teman sekalian ya, ini aku curhat gitu tentang kejadian ya, siapa tahu buat bunda-bunda yang pernah mengalamin ataupun belum pernah mengalamin, semoga aja bisa menjaga gitu kesehatannya, karena sakit zaman sekarang itu aneh-aneh gitu dan tidak pandang usia ya kan, kapan saja bisa kena, usia muda, tua gitu, tidak ada yang bisa menjamin gitu kan. Nah jadi lanjut ceritanya. Aku dulu tuh minum suka berdiri. Nah, ternyata itu memang mempengaruhi ya. Karena kalau kita minum berdiri, katup ada yang di penutup ginjal itu, kalau posisi kita minum berdiri itu air langsung masuk ke ginjal tanpa ada tersaring dari katup itu gitu. Nah, makanya kita disarankan minum duduk. Nah, buat orang muslim itu Nabi mensunahkan kita minum saat duduk. Jadi itulah ternyata saat kita duduk katup itu tadi tertutup, jadi sedikit banyaknya ginjal kita agak terlindungin gitu, nggak langsung gitu loh, mungkin ada lagi penyaringannya gitu yang kita nggak lihat ya di dalam tubuh kita. Nah terus aku itu biasanya kalau udah kerja banyak aku makan nggak selera, minum juga minum sekedarnya aja, aku nggak memikirkan kesehatan, yang penting kelar gitu. Nah ternyata setelah sakit saat ini aku baru lebih menjaga gitu, aku memporsir, lebih mengatur waktu lagi ya, akulah yang tahu tentang kesehatan diriku, kemampuan diriku sampai di mana. Nah, alhamdulillahnya setelah dari kejadian hari Senin itu kemarin, aku minum air rebus, nggak mau lagi ya. Sebelumnya sih udah diingatin oleh orang tuaku, minumlah air yang rebus, walaupun kita beli air aqua sekalipun, kita nggak pernah tahu cara mereka menampungnya itu, mungkin terkontaminasi dengan bakteri atau ada cicak atau ada tikus, kita kan nggak tahu. Memang dari kasat matanya sepertinya sehat, sepertinya bersih, sepertinya tidak ada bau gitu, tapi dari mata yang tidak terlihat kita tidak tahu. Bakteri itu kan tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dijangkau oleh mata, pandangan mata biasa. Kita harus menggunakannya dengan alat. Nah, jadi bakteri itu bisa mati di suhu 100 derajat Celcius. Bahkan ada jenis ya, waktu aku dulu sekolah, aku kan sekolah kesehatan, ada yang bakteri itu harus mati di 700 derajat Celcius gitu. Dari situlah aku untuk ini ya, lebih menjaga lagi, aku udah minum air yang rebus. Buat teman-teman semua, semoga bisa mengambil sisi positif dari kejadian yang aku alamin, karena kita sebagai wanita lebih gampang terkena ya penyakit kencing kotor itu, kena bakteri karena saluran kandungan kemih kita itu lebih pendek daripada laki-laki. Nah, pengaruh kurang minum juga bisa jadi ginjal kita itu kurang maksimal untuk bekerja. Oke, sekian dululah cerita dari aku ya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya. Ini aku lanjut, aku mau apain ini ya. Tadi aku cateringan sama langganan aku, jadi aku cocok ya selera aku di masakan kakak itu. Karena aku selama sakit, jadi aku makannya catering. Kalau nggak catering gitu bingung ya, makannya ya paling kalau malam beli sate, beli nasi goreng gitu. Kalau siang beli lauk, kayaknya kurang pas di lidah aku. Jadi alhamdulillah bisa diantar juga kan, jadi aku nggak harus keluar lagi. Kalau mau pesan GoFood gitu kan ongkosnya kadang melebihin ya gitu, harusnya bisa beli yang lain, jadi ongkirnya aja udah berapa gitu kan. Nah lanjut, ini aku mau cuci pakaian dulu. Jadi ini pakaian cuman 1 kloter aja, sengaja aku cuci supaya nggak banyak, nanti di hari Senin mau ganti spray lagi. Rutinitas ibu rumah tangga ya 1 minggu sekali, kalau aku sih ya kadang sih 5 hari gitu, cuman paling lamanya 1 minggu. Nah ini lanjut, aku buang sampah. Sampahnya udah penuh, jadi aku buang supaya nggak bersemut. Nah lanjut, ini aku
declutter lah ya. Declutter apa sih namanya, atau bagi-bagikan gitu, pisah-pisahin pakaian yang mau aku setrika di laundry dan pakaian yang aku setrika sendiri. Jadi pakaian yang di laundry itu seperti pakaian daster rumahan, kayak handuk gitu, terus pakaian-pakaian biasa, spray. Tapi kalau baju yang bagus, baju pergi, celana jeans, eh, baju-baju asraf gitu, pokoknya yang bagus-bagus, apalagi kaos-kaos yang ada kayak tulis-tulisan plastik gitu ya, tempelan gitu, itu aku setrika sendiri. Kalau semuanya aku setrika, aku nggak akan mampu. Kenapa? Bukannya punya toddler itu sangat melelahkan ya gitu. Jadi orang bilang katanya melahirkan itu trauma. Menurut aku alhamdulillahnya nggak trauma. Jadi walaupun aku merasakan sakit, tapi Allah mempermudahkan gitu. Nggak seperti kayak orang-orang yang harus belasan jam gitu. Aku nggak sampai begitu. Tapi setelah memiliki anak, lahir asraf gitu, sampai sekarang usia 2 tahun lebih, aku merasakan capek itu kayaknya nggak hilang-hilang gitu loh. Apalagi makin besar gini, makin lasa, makin aktif gitu ya kan. Lihat aja di sini, di video ini bisa dilihat, yang seharusnya kerjaan itu siapnya 1 jam 50 menit atau 1 jam setengah, jadinya 3 jam. Kalau sambil ngonten, sambil dibantuin asraf ya gini, tapi aku biarin aja. Yang penting dia happy, yang penting dia betah di rumah, yang penting aktif ya, karena kalau anak aktif berarti anaknya sehat ya kan. Nah ini jadi aku lipat-lipat kain semalam sebelum diri video ini. Kemarinnya itu di hari Selasa aku nyuci ya, tapi aku nggak record kan karena aku nggak mau terlalu lama. Pagi-pagi aku jemur, terus aku nggak lama istirahat gitu kan. Nah ini jadi belum sempat aku lipat. Ini pakaian-pakaian asraf yang nggak disetrika dan pakaian dalam, terus kayak kayak singlet atau ada jilbab gitu yang nggak perlu dilipat, nggak perlu disetrika. Ini aku lipat aja. Kenapa? Supaya nggak bertumpuk-tumpuk ya, sebisanya aku kerjain, walaupun mulai dari pagi tadi sampai jam 5 sore baru selesainya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa dikerjain. Alhamdulillahnya di hari Jumat ini udah agak lumayan ya, setelah 1 malam udah dari dokter itu, aku udah nggak kayak merasakan perih lagi, kayak nggak merasakan bolak-balik mau ke kamar mandi lagi, udah nggak. Semoga aja sembuh, semoga aja ini. Tapi aku udah ada pesan juga sih obat herbal dari toko Oren, cuman belum datang. Semoga aja nanti cocok juga dan bisa sehat, dan aku bisa beraktivitas kembali sebagaimana mestinya, dan yang aku harapkan adalah produktif. Nah lanjut, ini aku mau bersihkan tempat tidur. Aku bersihkan aja tapi nggak diganti ya spraynya. Udah 5 hari kayaknya ya. Menurut aku sih ini udah nggak enak, kayaknya udah lengket ini spray ini. Tapi aku belum sanggup untuk menggantinya. Aku takut kalau terlalu lelah, jadi nanti perih lagi, pinggang aku merasakannya kayaknya sakit lagi gitu. Jadi aku sebisanya aja lah, yang penting bersih aja. Dan nanti aku bersihkan rumah juga pakai vakum, nggak pakai sapu ya, jadi biar cepet dan meminimalisir tenaga gitu, supaya hari Sabtu besok aku nggak terlalu banyak kerjaan. Emangnya sakit saat ini setelah asraf itu lahir, inilah sakit yang benar-benar membutuhkan waktu aku untuk istirahat. Biasanya kalau hanya sekedar demam, itu aku minum obat, minum vitamin gitu kan, supaya cepat sehat. Karena kalau aku sakit, benar-benar aku terbaring, asraf nggak ada yang jaga, aku nggak ada yang bantuin, aku cuman sendiri jauh dari orang tua gitu. Jadi sebisanya lah aku untuk menjaga kesehatan, supaya aku tuh nggak menyusahkan orang lain. Aku tuh tipe nggak mau menyusahkan orang lain. Selagi masih aku bisa kerjakan sendiri, aku kerjakan sendiri. Aku tuh nggak sibuk mau suruh-suruh saudara datang atau apa gitu. Jadi supaya pun aku kayak nggak mau berhutang budi gitu loh. Suatu saat aku takut diungkit-ungkit, dia pernah ngurus aku loh,
aku pernah ngurus dia, aku pernah ini, aku nggak mau seperti itu ya. Jadi aku cuman percayanya ke orang tuaku aja, tapi karena orang tuaku jauh, harus aku semangat, harus kuat supaya segera sehat. Nah ini aku apain ya, udah 2 hari ambal ini nggak aku bersihkan. Jadi Ashraf itu makan di ambal, main gitu, udah lumayan kotor lah, cukup kotor. Ini aku bersihkan dan mau aku vakum aja. Dan aku udah pesan ke toko oren ya, ini gelas minuman yang saringan gitu, aku mau minum herbal lagi. Saran dari resep Dokter Zaidul Akbar yang rimpang-rimpangan gitu untuk mendetoks tubuh, yang membuat badan tetap bugar. Aku mau kembali lagi hidup sehat seperti sebelumnya. Aku nggak mau seperti ini terus, karena kitalah yang mengetahui kesehatan kita itu sampai di mana, kekuatan kita sampai di mana. Oke lah, sampai di sini dulu ya video dari aku. Semoga teman-teman suka dan video aku ini bisa memberikan motivasi, menginspirasi teman-teman semua yang menonton. Salam sehat dari aku. Semoga kita sehat-sehat semua. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga segera sehat, dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Thank you for watching. Bye.